Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Up Radio The Winning Station. Selamat pagi, adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat hari Senin, seperti biasa. Kita akan ketemu tentu saja untuk mengawali pekan ini dengan berbagi, sharing, bagaimana kita mengoptimalkan dunia digital ini yang bisa kita manfaatkan ya untuk bisa mencari rezeki atau menjemput rezeki. Tentu saja bersama guru kita Kang Tommy Arnold yang ada di ujung Instagram @TommyArnold. Selamat pagi dan semangat pagi Kang Ano, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Santi, kabarnya? Iya. Cerah sih hari ini sih, kemarin cerah ya. Hujan terus. Betul. Deras juga ya Kang? Deras dan awet. Iya benar-benar. Jadi memang weekend harus di rumah saja kayaknya ya. Yes, hari ini teman-teman sebetulnya ini mengakomodasi ada WhatsApp yang masuk, mungkin dari teman-teman yang baru lulus SMK ya, karena kan mereka bicara di situ curhat bahwa mau kuliah masih ngumpulin duit katanya gitu ya, dan tidak lolos SBMPTN dan lain sebagainya. Nah, mereka tanya sebetulnya apa sih yang ideal untuk bisnis bagi kami anak-anak yang notabene belum punya pengalaman banyak gitu ya. Peluang bisnis yang pas untuk anak muda gitu. Jadi kita coba merangkum dan kita coba sharekan di Market Corner hari ini. Nah ini kalau teman-teman SMK sebetulnya ya sudah banyak ya Kang Ano ya, kalau melihat ada yang dia melihat peluang-peluang secara fashion gitu ya. Itu bisa menjadi peluang usaha juga. Kemudian kalau cowok itu ya gadget dan lain sebagainya ya, mungkin loh. Tapi nggak tahu ini ada masukan apa dari Kang Ano sehingga mungkin teman-teman yang lulusan SMK yang belum sempat untuk melanjutkan kuliah akan memulai bisnis dulu dan nanti akan melanjutkan kuliah atau melanjutkan studinya dengan uang tersebut. Nah, ini cita-cita sudah mulia ya. Pengen membiayai diri sendiri. Ya ini sebenarnya kan kita pernah mendampingi kawan-kawan SMK kan waktu itu Mbak. Karena kan banyak sekali justru SMK itu peluangnya banyak banget ya, apalagi kan sudah jurusan tuh SMK. Ada DKV, ada jaringan komputer dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau memang apa yang kita pelajari pada saat di SMK itu juga sebagai kesukaan, sebagai minat kita, itu cocok banget. Terutama nih teman-teman yang suka bikin desain. Nah sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang membutuhkan jasa desain loh. Nah, terutama untuk sekarang di aset digital marketing. Jadi desain konten seperti itu ya kan. Kemudian ada juga teman-teman yang sedang mencari atau perusahaan-perusahaan yang sedang mencari atau usaha-usaha yang sedang mencari konten kreator. Jadi teman-teman bisa mempromosikan jasa-jasa tersebut. Nah, itu paling banyak dicari sekarang konten kreator memang, karena ya tidak mudah memang gitu kan, dan harus penuh dengan kreativitas yang luar biasa ya. Kita lihat sekarang dinamisnya kan tinggi sekali. Kemudian kalau yang berupa barang atau produk itu juga banyak sekali sih sebetulnya. Ya, jadi teman-teman sekarang bisa mulai dari minatnya dulu nih, atau hobinya dulu nih, itu banyak sekali yang bisa dijual. Nah, karena sekarang dengan semangat minat tadi, kan teman-teman jadi semakin suka nih, semakin enjoy ketika melakukan usaha yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu aja dulu, lebih gampang. Iya, benar-benar. Ini ada salah satu juga yang mengirimkan WhatsApp-nya di situ, dia cerita kalau dia dengan wajah yang katanya nggak cantik, gendut gitu ya, akhirnya dia ambil jurusan kecantikan. Nah, bagaimana mengoptimalkan ini dia itu ya, membuktikan ya bahwa dia tidak cantik secara fisik, tapi dia akan mempercantik orang lewat ambil jurusan kecantikan itu. Nah, dia menanyakan bagaimana untuk mengoptimalkan
sosial media di jurusan yang dia ambil itu, kemudian dia akan terjun di dunia kecantikan. Nah, ini. Sekarang ada make up artis gitu ya? Apa sih Kang sebutannya gitu-gitu tuh? Ya mua Ya, make up betul. artis sih ya. Ya itu kan apa namanya, sebetulnya sebuah peluang yang cukup besar juga hari ini, karena kalau saya amati ya, ini disclaimer pribadi ya, banyak orang tuh cenderung lebih malas sekarang gitu kan. Nah akhirnya itu sebetulnya sebuah peluang nih, biarkan orang yang malas, saya yang rajin gitu kan. Saya akan melayani Anda, saya akan menjawab solusi kemalasan Anda, dan ya tentunya Anda harus memberikan apa namanya, kompensasi ke saya kan gitu, karena Anda sudah malas sih, Anda malas, makanya biar saya ngerjain. Nah karena saya ngerjain ya wajar dong kalau ada tarifnya kan gitu. Nah kalau betul. kita mau apa namanya, mau ini di sosial media itu paling mudah ya kan, apalagi kita lihat lah, ini ngeri banget sih sebetulnya, ada ngeri ada enggaknya juga. Sekecil apapun peristiwa yang terjadi, itu busnya itu di sosial media luar biasa banget. Ya, yang terakhir saya lihat itu sedih juga sih, di salah satu minimarket kita ada karyawan yang ngasih tahu, oh Anda nggak boleh ngambil barang kami gitu. Malah dia yang disalahin, dia yang harus minta maaf, itu kan ngeri banget ya. Tapi juga jadi apa namanya, support dari netizen ini keren banget. Nah bayangkan kalau kita disupport, produk kita, promosi kita bisa disupport sama netizen, itu kan juga keren gitu. Nah makanya apapun yang sekarang kita jalani, ya sudah, silakan beritahu orang-orang di sosial media gitu, dan nggak usah pakai bahasa-bahasa formal lagi, udah bahasa-bahasa lu gue, bahasa gaul, nggak apa-apa. Yang penting ya tidak melanggar etika aja gitu. Iya, tetap ya ada etika yang dijaga ya. Dan ini malah enak ya, buat Angel mungkin nanti bisa mengoptimalkan sosial media. Tutorial ini kan bagus ya, Kang Ano ya, tutorial ya kan. Tadi bilang bahwa saya ini gak cantik, gendut dan sebagainya, after and before itu kan. Sekarang banyak ada orang kurus loh sekarang itu. Orang tuh gendut-gendut sekarang, jadi kayak aku tuh gendut nih, itu juga kelihatan kurus ya kan. Jadi biasanya kan gitu ya kan, kita pengen kelihatan kurus dia dengan make up itu, sehingga dalam foto itu tidak terlalu lebar kan gitu ya. Dan itu bagus Angel. Sebetulnya ketika make up artis, jangan cuma jasa make up artisnya yang dijual, tapi juga produknya gitu. Dengan supaya dengan tampilan wajah yang seperti ini eyeshadow-nya pakai ini, blush on-nya pakai ini, jadi akhirnya dapat dua kan. Yang pertama usaha jasanya, yang berikutnya adalah produknya. Sehingga kita mendapatkan dua jenis usaha yang bisa dibeli oleh pelanggan gitu. Iya, benar-benar. Saya lihat juga anak-anak sekarang udah canggih-canggih ya, jadi SMK itu sudah siap lah teman-teman ya. Yang namanya gadget model apapun sudah sangat paham itu. Oke, itu tadi ya. Jadi silahkan saja, memang harus dimulai, dan banyak hal yang memang harus dipelajari. Yang pertama dari minat teman-teman juga, kemudian yang berikutnya adalah memang selalu rajin. Jadi kalau memang mau sukses itu rajin. Rajin itu pangkal segalanya ya. Rajin belajar, pangkal pandai. Rajin bekerja, pangkal sukses gitu ya. Rajin ibadah juga segalanya lah ya. Oke, rajin itu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Dan ini beberapa pertanyaan dari teman-teman dari SMK yang saya rangkum untuk menjadi sebuah tema hari ini. Ini sebenarnya remind aja, mengingatkan kembali, karena peluang usaha itu banyak banget. Dan yang pasti tentu saja dimulai dari yang kamu mampu. Kalau selalu dikatakan Kang Ano adalah mampu pikirannya, mampu tenaganya, mampu keuangannya, itu ya, itu yang menjadi pokok. Itu, dan terus belajar. Baik, kita sudah terus bertubi-tubi nih, WA masuk, respon. Yang pertanyaan berikutnya adalah, Pak Tommy, kalau saja mengambil barang atau menjadi reseller, itu kita mencarinya di mana yang harganya bisa sampai ke pokoknya, jadi tidak mahal jatuh ke konsumen. Apakah apakah harus punya koneksi atau bisa kita cari di googling? Terima kasih. Dari
Renaldi. Wah, namanya udah keren. Ya, ya tentunya yang paling mudah mencari di Google, ya kan. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja supplier, spasi produknya apa yang pengen dijual gitu kan. Nah, teman-teman kalau menggunakan internet atau kita mengambil data dari Google, pastikan tidak mengambil supplier yang di halaman 1, 2, dan 3. Itu udah kondang tuh. Carilah supplier yang memang masih membutuhkan jasa marketing dari kita, yang masih butuh support tuh biasanya di halaman 5 ke atas tuh. Nah, tapi ya silakan dihubungi dulu suppliernya. Kemudian kita juga harus cek dulu barangnya, gitu kan. Jadi ya paling tidak kita bisa beli satu untuk sebagai sampelnya kita. Bagus-bagus lagi kalau kita diberikan sampel dari supplier, itu lebih baik. Tapi jarang sih mau supplier yang seperti itu. Ya namanya juga kita mau jadi resellernya kan, supplier juga akan melihat ini aman nggak sih, kesungguhan hati kita juga untuk membantu dia kan gitu. Tapi kalau dari Google teman-teman bisa melihat supplier yang di halaman 5 ke atas. Nah itu biasanya mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari kita gitu kan. Tapi kalau yang sudah bisa hadir di halaman 1 sampai di halaman 3 itu ya mereka sudah kondang banget lah. Nah sebaiknya kita mengambil supplier yang belum masuk di halaman-halaman 1 dan sampai 3 lah kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya kita, ya ini baru mau dijelasin. Nah kalau di halaman 1 sampai 3 kan mereka sudah kondang otomatis ya. Nah mereka juga rajin banget tuh di internetnya. Nah akhirnya apa? Banyak sekali reseller yang sudah bergabung di sana kan gitu. Karena banyak reseller artinya nanti ya kita akan berkompetisi terlalu ketat kan. Nah sebaiknya kita membantu teman-teman supplier yang masih lowong gitu kan, ya memang betul-betul butuh support dari kita. Nah itu nanti akan lebih enak ya, biasanya seperti itu. Itu juga saya alami ketika saya pertama kali mencari supplier juga seperti itu. Tetapi ya tetap kita tes juga suppliernya, dia fast respon nggak, kemudian ketika ada masalah nanti gimana ya. Jadi kita adakan dulu memang diskusi dulu sama mereka, bagaimana syaratnya, kemudian jika terjadi sesuatu nanti bagaimana gitu kan. Kemudian fasilitas apa yang sudah disiapkan supplier seperti itu. Nah itu kalau kita sudah merasa cocok dengan itu ya silahkan. Tapi tidak juga kita cuman mengambil dari satu supplier aja. Kalau saya tuh sampai benar-benar dulu tuh beberapa supplier saya tes produknya, kemudian mengerucut jadi 5, dari 5 mengerucut jadi 3. Jadi saya ngetes juga semua produknya, bagaimana kualitasnya, bagaimana mereka quality controlnya kan gitu. Karena kan saya mau jualan barangnya dia nih, jangan sampai saya sudah membawa nama baik saya, nanti akan menghancurkan nama baik berdua kan gitu. Nah makanya itu loh, kita juga harus ngetes dan pasti supplier juga akan ngetes kita. Jadi sama-sama enak. Iya. Jadi memang harus lakukan survei dulu ya Renaldi ya. Yang pertama tadi kalau memang mau googling ya, kalau tidak ada network, googling silahkan Anda bisa mengambil untuk produk ya yang mencari reseller itu untuk urutan 5 ke atas, karena biasanya dari 5 ke bawah atau 1, 2, 3 itu sudah sangat tersohor ya, karena semakin banyak orang yang membeli barangnya kan semakin banyak juga persaingan di situ. Tetapi jangan saja percaya begitu, tapi silahkan dicek dulu barangnya. Kalau tadi masukan Kang Anuk, beberapa reseller kita himpun dulu ya, kita seleksi dulu, karena kita kan mau jualan nih. Yang paling kena dampaknya soal produk sebetulnya kita ya, karena kita kan penjual ya. Artinya orang percaya kan langsung user. Jadi percayanya ke kita, komplain bahkan mungkin juga ke kita, tidak langsung ke produsen ya. Pasti. Ya, nah itu tadi ya. Jadi mengkolek dulu beberapa reseller, kemudian nanti diseleksi supplier ya, sehingga nanti bisa yang pasti harus dilihat barangnya. Jadi memang harus modal beli dulu ya, untuk mempertimbangkan. Satu aja sih udah mewakili sih. Itu juga nanti melatih intuisi kita juga, bahwa oh seperti ini nih gitu. Oh ya tadi menjawab masalah harga ya. Kalau saya sih jangan sampai terpengaruh di harga dulu nih, tapi bagaimana nanti kualitas kita dalam penjualan gitu kan. Karena ya itu tadi menjual barang yang murah dengan barang yang mahal itu sama capeknya.
capeknya itu sama gitu kan, menghabiskan effort juga sama sebetulnya. Nah, tinggal kita itu harus kita lihat adalah pertama memang kualitas barang, kemudian kualitas pelayanan dari supplier, kemudian ya kita mau mengambil profit yang berapa. Jangan sampai, tapi kalau kita di awal cuma mau belajar aja ya silakan. Nanti kita izin sama si supplier, ini kalau misalnya harga saya naikin boleh nggak? Biasanya sih boleh, ya kan? Karena kan yang penting harga pokoknya, harga gulaannya kan masuk ke mereka, gitu. Tapi kalau di kita baru di awal mau belajar dulu, ya boleh sangat, boleh sekali gitu kan? Sangat boleh maksudnya Sangat kayak boleh. gitu. Sangat boleh. Ini orang Malaysia ya dibolak-balik. Terutama juga kayak gitu. Akhirnya ketika saya bisa maklum, ya harga saya akan naikkan sesuai dengan apa namanya hitung-hitungan saya gitu di harga pokok produksinya. Oh, karena saya maklum kan saya harus bikin kemasan, bikin desain kan gitu. Jadi harga tetap akan naik otomatis kan. Kang, itu tadi balik lagi ke reseller bicara soal harga. Kalau kita mau naikkan harga, kita harus permit dulu atau itu menjadi hal yang hanya etika atau gimana nih, Kang? Sebenarnya kalau naik harga itu memang sebaiknya kita kasih tahu ke supplier, karena ada beberapa supplier itu yang tidak mengendaki harga ada di atas yang sudah ditetapkan sama mereka. Kan mereka pasti punya kan harga retail sama harga keluarkannya. Nah, ini jangan sampai ketika kamu jualan itu melampaui harga retail yang sudah kami tetapkan gitu, karena mereka pengennya seragam setiap seluruh Indonesia misalnya kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang boleh silakan bebas saja gitu. Yang penting yaitu tadi kamu tidak menghancurkan nama baik mereka, itu saja nggak ada masalah. Nyatanya saya pernah ada beberapa yang menemui itu, jadi saya nggak boleh menaikkan harga, pernah ketemu juga. Kemudian yang bebas, terserah kamu gitu kan. Ya alhamdulillah kalau terserah sih. Yang penting kan laku kan gitu. Iya. Nah itu berarti kita lihat ya aturan main yang dilakukan oleh supplier juga. Itu menjadi hal yang harus ditaati juga ketika ini sudah ada sebuah SOP-nya gitu ya. Baik, Aisyah. Selamat siang Apedio, selamat siang juga untuk Pak Tommy dan Mbak Santi, salam sehat selalu. Saya Aisyah. Saya ini jual apa nih? Oh, sandal, tapi saya juga mencari barangnya dari online juga, Pak Tommy. Kira-kira menurut Pak Tommy prospeknya gimana ya? Karena kan kalau ada promo itu pasti ya orang akan mengejar di tempat yang saya juga sama-sama jualan gitu. Menurut Pak Tommy gimana nih, Bung Aisyah? Secara umum adalah semua produk, semua item pasti ada prospeknya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita menghandle itu kan gitu. Nah, itulah nanti kuncinya ada di riset ya. Kuncinya itu ada di riset. Jadi sandal apa sih yang saat ini dicari di internet? Nah itu kita harus paham itu. Apakah sandal biasa saja atau sandalnya yang apa namanya kayak ada kayunya atau ya sandal itu banyak macamnya kan. Sandal kolom kayak gitu. Nah itu kita harus tahu tuh sandal seperti apa sih yang paling banyak dicari gitu. Nah itu kalau kita tidak mengetahuinya, pokoknya cuma pengen jualan sendal agak rumit sih. Makanya sekarang harus kita tahu dulu kebutuhan orang tersebut, kebutuhan pasar terhadap sendal itu apa gitu kan. Tinggal ini aja Kak Aisyah ya, buka Google, kemudian ketikkan di kolom pencari sandal gitu. Sandal itu nanti dia keluarnya apa tuh? Nanti kan ketika ketik kata akan muncul kan sugesti kata yang muncul itu. Nah itulah sandal apa sih yang paling banyak di internet. Dia nanti akan memberikan informasinya tuh si Google tuh. Nah itu nanti kita jadi tahu kebutuhan pasar terhadap sandal. Nah kalau misalnya nanti untuk pendalaman detailnya gimana ya, yang paling segmented, yang paling targeted sandal apa ya, itu bisa dikejar terus tuh. Tapi kan kalau saya jelasin sini nanti nggak mudah juga, lama banget itu. Tapi intinya gitu ya. Kang Ano ya. Jadi pokoknya ada prospeknya itu udah pasti. Keduanya kita harus riset nih kebutuhan pasar terhadap sandal itu apa di internet. Oke. Jadi jangan mengkhawatirkan. Yang penting bergerak terus ya. Tadi kalau terus melakukan riset, nanti lama-lama akan menjadi seorang ahli di situ sehingga mungkin prediksi
prediksi pasar seperti apa tentang sandal ini nanti sudah di luar kepala ya Kang Ano ya, karena kan sudah terbiasa gitu ya. Jadi nafasnya itu sudah terasa ke sana. Jadi ingat ya, waktu dulu sebelum ada online itu teman-teman mahasiswa itu suka nih kalau mau pulang ke kampung itu beli barang-barang di pasar Johar gitu ya. Nah, balik lagi, iya benar. Nggak taunya dia di rumahnya itu dikreditkan gitu kan? Ya prospek juga. Itu dulu loh. Zaman saya belum ada internet. Nah ini sama ya. Iya, jadi kayak Aisyah ini, Kak Ais ini bagus nih, walaupun kulaannya sama di mana di online, tapi tadi tahu ya dengan melakukan survei tentu saja. Baik, ini ada stand underscore Ridho. Ini dari Ibu siapa kan? Jadi lupa. Dari Ibu Nani, iya. Ibu Nani, selamat siang Mas Tommy dan juga Mbak Santi. Mohon tanya, gimana kalau reseller kita minta kita memilih dia atau saingannya untuk terus supply salah satu? Apa yang harus saya lakukan? Karena dua-duanya sama-sama kawan saya. Oh gitu ya. Bu Nani. Paham ya? Nih, mohon gimana kalau reseller kita minta kita memilih dia atau saingannya untuk terus supply salah satu. Jadi ada reseller nih. Gimana sih Mas? Ini agak sulit ya. Jadi ada reseller itu menyuruh kita sebagai supplier tuh kamu milih aku apa dia gitu kan? Oh ya, jadi ada beberapa reseller gitu mungkin ya. Jadi misalnya saya sama Mas Tom, jadi resellernya Bu Nani. Nah, saya nantang Bu Nani. Bu Nani mau milih Mas Tom apa saya gitu ya. Bu Nani harus mengirimkan gitu mungkin ya. Kayaknya gitu ya Bu Nani ya. Oke, jadi Bu Nani harus mensupply salah satu. Padahal Bu Nani teman saya dan juga temannya Mas Tom. Iya. Mohon maaf ya, ini resellernya lucu juga sih. Kenapa dia harus meminta kita sebagai supplier untuk memilih gitu kan? Nah, kalau kita sebagai supplier ya akan saya support semuanya, ya kan? Nanti kan akan terlihat dari kualitas penjualannya kan, kualitas pelayanan terhadap para pembelinya. Nah, itu kan kita nggak bisa. Seorang supplier itu kan sudah memberikan persyaratan, seorang supplier itu sudah memberikan fasilitas gitu kan agak sulit kalau harus akhirnya kamu karena sudah menjadi reseller saya kamu harus itu malah nggak bisa kayak gitu, malah kita nanti sulit sekali mendapatkan reseller ya. Setiap orang yang pengen jualan ya sudah saya akan supply kan gitu, nggak bisa kita disuruh milih kamu akan mensupply saya atau supply dia, ya semua akan saya supply. Nanti ketika promosi dan lain sebagainya ya terserah masing-masing kan gitu. Ya, karena saya ketika dulu itu Mbak jualan abon itu ya ada juga teman saya yang ngambil gitu. Tapi kan karena saya sudah belajar ilmunya ya teman yang juga ngambil dari supplier yang sama ya biarin saja ya. Penjualannya jadi ya nggak ada masalah gitu. Kalau seorang supplier kan nggak bisa ngatur. Ya silakan, kami sediakan produknya, kami sediakan fasilitas peralatan marketingnya gitu. Ya sudah. Iya. Jadi mungkin Bu Nani agak susah karena sama-sama teman kali ya, dan mungkin teman ada sesuatu kali kita nggak ngerti juga, kita nggak mau ke sana ya. Tapi kalau Bu Nani mau tegas sebagai seorang supplier ya. Bilang aja Bu, semua punya kesempatan yang sama, mungkin itu ya. Dan untuk rezeki itu kan Tuhan sudah ngatur. Jadi ingat ya, kalau bakso Malang itu kan biasanya ada bosnya gitu ya Kang. Jadi dia kan, ya kan bawa ya banyak gerobak gitu ya, gitu loh Bu, maisnya gitu ya Bu. Mana yang laku kan ya rezeki dia itu gitu loh. Mungkin itu sih Bu Nani. Ini kadang-kadang gitu memang ya, ada unsur-unsur yang non teknisnya itu seperti itu. Karena saya belum pernah menemui supplier itu yang pilih-pilih gitu, resellernya ya. Supplier itu hanya akan memilih distributor dia akan seleksi memang. Kalau reseller sih biasanya open, silakan gitu.
Karena distributor ini kan dia akan mendepositokan uang kan atau pembelanjaannya kan tinggi banyak gitu kan. Kalau reseller ya silahkan aja, karena kita tahu sendiri bahwa tidak ada reseller yang loyal gitu kan, karena reseller itu kebanyakan malu gada kan. Oh ini produk lagi ngetren, aku mau resellernya. Oh ini lagi ngetren lagi, aku mau ikut lagi gitu. Jadi dia itu fokusnya pada produk yang saat ini sedang ngetren, maka dia akan jadi reseller. Masa ya kita nggak, kamu jangan karena aku sedang supply dia, nggak bisa juga. Jadi ini mungkin jadi catatan juga untuk Bu Nani ya. Tadi satu kalimat Kang Anu bisa menjadi apa ya, kayak semacam platform bahwa reseller tidak ada yang loyal Bu. Jadi monggo Ibu. Nanti tiwas Ibu iya mensuplai dia ya. Kemudian secara penjualan juga menurun. Ini kan kalkulasi jeleknya ya. Kemudian tiba-tiba dia menyalahkan Ibu karena produknya kurang bagus, jadi kurang bisa dijual dan lain sebagainya. Coba Ibu sudah kehilangan reseller yang lain, sementara reseller itu tidak loyal juga. Ini aja deh sebagai masukan dan catatan saja ya. Dan Ibu yang tahu di lapangan biasanya lebih susah daripada kita yang ngomong ya memang. Iya. Baik. Ibu Nani, terima kasih ilmunya Mbak Santi dan juga Mas Tommy. Ya ini penting banget ya untuk sama-sama Ibu, sukses selalu. Dan sepertinya juga banyak ya reseller yang juga pengen menjadi yang spesial itu ya Kang ya. Dan sebetulnya itu bisa dikembalikan lagi kepada kita sebagai seorang reseller, bagaimana dispesialkan oleh supplier dan juga oleh konsumen begitu. Nah, ini pengalaman banyak di Kang Tom nih. Ini ternyata bisa dilihat nih, kelihatan nih ya. Ini masalah sandal tuh. Sandal nih. Jadi apa namanya, kita buka di Google, kemudian ketikkan seperti ini sekarang enak bisa diakses lewat HP tuh, karena saya supaya optimal selalu menggunakan laptop atau PC. Jadi kita ketika riset atau kita mau cari supplier gitu kan, nah ini diberitahu kan sandal yang paling banyak dicari di internet ternyata apa tuh? Untuk nomor 2 kaki lebar, kemudian foot, ya jepit. Kemudian ke orang tua, kesehatan kaki, terus apa lagi tuh? Kebayang. Nah, tuh ada yang lucu tuh, plantar fasciitis apa coba? Ayo, saya juga nggak tahu tuh. Belum mengerti. Nah, artinya ini kita jadi tahu nih kebutuhan pasar terhadap sandal terekspor sebanyak ini, bayangkan. Nah, sandal dari 10 sugesti kata yang keluar ini, ternyata yang cari sandal untuk orang tua ada 2 tuh. Sandal untuk orang tua di bawah sendiri, lansia. Nah, betul. Jadi artinya ini sebuah database buat kita nih. Oh, berarti ketika saya mau jualan sandal, ini loh kebutuhan pasarnya. Kan mantap banget. Gitu ya, tadi Kak Aisyah. Wah, ini tadi ada 10. Jadi kita jadi dokter spesialis. Nah, betul sekali. Dan itu lebih mehong daripada dokter umum. Yes. Itu saya tergoda dengan plantar fasciitis itu apa ya? Iya, belum tahu ya Kang ya. Tapi untuk kesehatan. Oh sama, berarti ada 2. Tadi ada sandal kesehatan juga. Ya kan? Ya itu. Sandal kesehatan terapi. Oh, keren. Oh, banyak yang nyari juga loh. Oh, iya. Oh, kalau kita sudah tahu kebutuhan pasar kan enak jualannya nanti. Benar. Itu soalnya kan di kaki, alas kaki itu ada banyak saraf-saraf di situ katanya begitu ya. Jadi itu menjadi salah satu yang bisa untuk terapi. Ya, Kak Ais, ini masukan, jadi mungkin sekalian bisa melakukan survei saat ini, apa yang menjadi spesifikasinya dari Kak Ais ya, sehingga Kak Ais nanti, ini bagus nih, sandal untuk umroh, ini memang meningkat kalau di Indonesia ya, sehabis haji. Kalau haji kan setahun sekali gitu ya, tapi umroh ini terus dijalankan. Terima kasih Kak Ais untuk partisipasinya. Bu Nani, seperti itu masukannya. Ibu Nani ini luar biasa loh, terus bertumbuh ini, karena memang beliau ingin semua ada di lingkungannya juga bertumbuh, ya, dengan keluguan beliau ya, beliau luar biasa. Baik, kita kemudian ketemu lagi dengan cowok nih, wah dia kirim nih WhatsApp. Halo, nama saya Anton, iya Anton.
Keren juga sih ya. Saya masih SMK, masih SMK dan sekarang jurusan saya adalah memang multimedia. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tommy adalah berapa waktu atau berapa menit ya dalam ukuran kita membuat sebuah iklan yang kita tayangkan di sosial media sehingga itu sudah bisa mencari atau menarik perhatian dari orang yang melihatnya. Oh, ini soal idealnya ini. Terima kasih. Berapa menit iklan kita gitu maksudnya ya? Ya. Oh, durasi tayangnya bagaimana nih? Pembuatnya, ini durasi pembuatannya. Atau membuat iklannya? Pembuatan iklannya tergantung dari kemampuan kita. Kalau kita sudah mahir itu cepat banget sih. Itu akan cepat banget. Jadi kan biasanya ketika kita nanti sudah mahir ya, itu tuh dari dari imajinasi atau dari rencana kita tuh sudah pasti akan tahu kita akan bagaimana membuat desainnya seperti itu. Itu biasanya sangat cepat. Tapi kalau kita masih dari awal, ya sudah nikmati aja dulu, karena ya masing-masing orang kan tidak mengerti ya saya, kan kemampuannya kan beda-beda, jadi bisa cepat, bisa lambat gitu. Tapi lakukan saja, kayak saya ini yang gaptek desain, saya tuh sampai berusaha bagaimana ya waktu itu caranya nge-crop gitu. Itu dulu saya bayar orang untuk nge-crop doang gitu kan, cuma akhirnya kan karena orang yang saya mintai bantuannya akhirnya punya kesibukan, kan saya nggak bisa nunggu lagi, terus akhirnya bagaimana ya caranya nge-crop itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat membantu dalam hitungan detik gitu kan. Nah, itu kita harus jadi mahir dulu kalau kita membuat sebuah desain. Tapi kalau dari SMK yang multimedia, pasti nanti lama-lama akan mahir kan. Lama-lama pasti akan mahir, itu akan cepat kalau dalam proses pembuatannya. Mungkin kalau yang lama itu biasanya pembuatan video sih. Kalau desain yang dalam bentuk gambar sih cenderung cepat. Tapi kalau video tuh, kalau saya pribadi ketika membuat video tuh, ketika saya play gitu, ternyata masih ada yang kurang, kemudian saya bongkar lagi, saya edit lagi gitu. Nah, itu memang akan membutuhkan waktu dalam pembuatannya itu agak lama. Tapi kalau durasi tayangnya, ya biarkan, kalau saya karena organik, saya biarkan itu, ya sudah ditaruh situ aja. Nggak usah saya take down atau apapun ya, kecuali saya melanggar aturan dari platform online-nya kan gitu, pasti otomatis akan di take down sama si platform kan. Nah, kalau durasi tayang iklannya biarkan dia akan menetap di situ selamanya, karena nanti ketika kita posting itu kalau di kami akan kita optimasi ya, optimasi SEO-nya gitu supaya dia bisa dilihat oleh para pencarinya ya, seperti itu. Jadi kalau durasi pastinya saya nggak bisa mastiin nih, karena kan nanti kemampuan tiap orang akan berbeda gitu. Ya, ini dia membalas lagi si Antek. Kalau terlalu panjang kan suka nggak ditonton, Pak Tom. Ya. Betul. Ini kalau terlalu panjang, kalau video sebaiknya tidak lebih dari 1 menit. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kita mau iklan, jangan lebih dari 1 menit. Atau kita kalau misalnya memang ada pemberitahuan yang cukup panjang, jadilah berseries. Jadi seri 1, series 2, series 3, itu series 3 mungkin closingnya kayak gitu. Boleh, silahkan. Itu sama kayak trailer film kan. Trailer film kan bisa akhirnya berkembang. Ada yang pertama, kemudian yang kedua itu sebenarnya sama, tapi dikasih tambahan gitu. Nanti ketiganya baru boom gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau iklan video sebaiknya tidak lebih dari 1 menit. Itu saran saya. Tidak lebih dari 1 menit. Oke. Dan mungkin tadi kalau pertama Kang Amang nyampein, kalau pesannya belum sampai, ya tadi dibikin seri aja ya. Jadi mungkin pertama adalah pembukaannya dulu gitu ya. Nah, atau berseri-seri banyak juga nggak apa-apa. Yang penting waktu tayang itu tidak terlalu panjang ya, tidak lebih dari 1 menit. Kalau tadi Kang Amang memberikan tipsnya. Gitu ya, Ton. Terima kasih. Ini anak-anak multimedia luar biasa. Kalau ada di Apredio tuh magang juga dia bikin bagus-bagus kok. Iya, pasti tuh. Kang, thank you banget. Ini waktunya saya sudah didampingin sama Hana dan memberikan timer. Biasa, tanda harus berhenti. Kang, silakan berikan satu statement terakhir ya, bagaimana peluang bisnis yang pas untuk anak-anak muda. Ini anak-anak muda yang masih punya semangat luar biasa. Ya,
Ya, sebetulnya kalau untuk anak muda itu sangat banyak banget ya. Misalnya kita juga harus bisa paham dulu, tapi ya itu kembali lagi riset lah. Riset itu sebuah kunci gitu kan. Nah, jadi kita jadi tahu nih, yang pertama kita juga bisa berangkat dari hobi atau minat kita dulu. Nah, silakan itu dikembangkan, karena ya kecenderungan dari kita tuh jadi pemalas kan. Setelah kita jadi pemalas tuh sebetulnya peluang buat kita yang menghasilkan penghasilan itu ya, kita jawab kemalasan Anda, saya berikan solusi. Anda duduk saja, saya ngerjain gitu. Yang kedua, kita juga bisa mencari mana sih bisnis-bisnis yang tidak musiman. Nah, ini pasti teman-teman tahu nih. Bisnis yang tidak musiman untuk anak muda yang pertama adalah konten kreator. Ya, sekarang banyak kawan-kawan UMKM itu yang butuh bantuannya anak-anak muda. Gitu loh. Nah, yang pertama ketika kita menjadi konten kreator, lupakan dulu saya harus harga berapa ya. Lupakan dulu, pokoknya kerjain dulu sehingga kita penuh portofolio kita. Nah, dengan penuhnya portofolio itu, nanti lama-lama kita akan punya red card sendiri, seperti saya gitu kan. Red card yang saya miliki sekarang, itu yang yang menetapkan justru pelanggan loh, klien-klien saya. Yeah. Kalau Mas Tommy ini cocoknya sekian juta gitu. Itu akhirnya mereka tuh. Nah, nanti dari semakin besar keahlian kita bisa menentukan sendiri. Sesuai levelnya, ya. Jadi level standar, level menengah, level namanya ahli gitu. Itu silakan. Jadi dua hal itu aja teman-teman. Mulailah dulu dari minatnya. Terus saya berminat banget di bidang ini. Kembangkan terus ya. Gali terus kekuatannya. Jadi kuatlah di kekuatan. Yang kedua adalah bisnis musiman. Yang tadi konten kreator, kemudian ada juga jasa foto. Ya, jasa foto. Kemudian yang sekarang lagi rame itu adalah laundry. Luar biasa banget. Semakin banyak orang malas seperti yang saya bilang tadi. Mereka tuh datang ke tempat cucian. Bahkan saya kemarin ketemu kawan itu unik sih. Kalau yang lain-lain buka laundry, dia khusus jasa setrika wangi. Jadi orang nyucinya di laundry, setrikanya di tempat dia. Itu kan sebenarnya dua biaya yang keluar kan. Tapi buat si pelanggan yang penting saya makainya nyaman gitu. Langsung pakai nyaman wangi gitu ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Ano untuk waktunya, dan mudah-mudahan insight hari ini bisa memberikan banyak pemahaman kepada teman-teman yang baru saja akan memulai bisnis, tentu saja untuk anak-anak muda ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, setelah tanggal 17 Agustus. Salam merdeka untuk semuanya dan salam sehat juga. Salam untuk keluarga Kang Ano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.